Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinul Bida Nadiroh. Saya dari kelas A3, MK Komputasi Umum. Di sini saya akan menjelaskan soal metode Simpson 1/3 dengan metode Simpson gabungan. Ya. Yang pertama itu ada soal metode Simpson 1/3. Nah, di sini soalnya itu hitung L sama dengan integral 0 sampai 4 E pangkat X dx menggunakan metode Simpson 1/3 dengan 8 bias. Nah, di sini sudah jelas ya diketahuinya bahwa batas atasnya itu adalah 4, kemudian batas bawahnya itu adalah 0, rumusnya itu adalah E pangkat X dx, kemudian N itu 8. N-nya 8. 8 bias. Kemudian setelah kita mengetahui batas atas bawah rumus serta N, kita itu akan mencari H. Rumus H itu adalah B min A per N sama dengan, ini B-nya itu kan batas atas ya, batas atasnya 4, kemudian A-nya ini kan batas bawahnya 0. Nah, 4 min 0 per 8, nih, N ini kan 8 ya. 4 min 0 per 8, hasilnya itu 0,5. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya 0,5, maka kita akan membuat tabel seperti ini. Tabel seperti ini dengan cara menambahkan nilai X dengan nilai H. Misalkan 0 ditambah A-nya itu 0,5 ya. 0 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0,5. Nah, kemudian seterusnya 0,5 ditambah 0,5 hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 0,5 hasilnya 1,5. Lalu ditambah lagi 1,5 ditambah 0,5 hasilnya 2. Kemudian ditambah lagi 2 ditambah 0,5 hasilnya 2,5 sampai batas 4 ya. Sampai 18. Sampai 18. Kemudian setelah kita mencari nilai F, kemudian kita mencari nilai fx-nya. Gimana cara mencari nilai fx-nya? Nah, ini harus menggunakan kalkulator ya, dengan cara E pangkat X, E-nya, X-nya itu berapa? 1. E0, yang ini ya. 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian E pangkat 0,5 sama dengan 1,648. Nah, ini harus menggunakan kalkulator ya. Nah, setelah menjumlahkan semuanya, kita memasukkan hasilnya. H/3. H/3. Kenapa H/3? Karena itu rumus dari metode Simpson 1/3 ya. Nah, kemudian di sini fx0 mana? Ini fx0 ya. fx0, fx1, fx2, fx3, fx4, fx5, fx6, fx7, fx8. Nah, fx8. Kemudian ditambahkan ya, teman-teman, di sini ditambahkan. Yang ditambahkan itu yang di tengahnya aja. Yang di depan sama yang di paling belakang itu, yang di depan sama yang di paling belakang itu nggak usah ditambahkan. Kalau metode Simpson 1/3 itu menggunakan 4, 2, 4, 2. Jadi pelan-pelan gitu ya. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 gitu.
Kalau misalkan metode Simpson 3/8 itu menggunakan 3 ya. 3. Jadi semuanya 3 nih, yang ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, ini sama ini enggak dikasih. Memasukkan semuanya, memasukkan ini. Kemudian kita gunakan. Kalau kita gunakan, dapat hasil 53,4478 dengan 3,4478. Baik. Kemudian kita akan membahas soal selanjutnya. Itu metode Simpson gabungan. Nah, metode Simpson gabungan juga sama ya, kayak yang tadi, hampir mirip. Nah, dengan aturan Simpson 3/8, hitung L sama dengan integral 0 sampai 4 pangkat X dx. Hitung pula integral tersebut dengan menggunakan gabungan dari metode Simpson 1/3 dan 3/8. Apabila 15 dengan X sama dengan 0,8. Ini udah jelas banget ya semuanya. Jadi batas atas, batas bawah itu udah diketahui. Kemudian N sudah diketahui. Kemudian H ini sudah diketahui. 0,6. Sama juga kayak tadi ya. Ini ditambah-tambahin 0 tambah 0,8 sama dengan 0,8. 0,8 ditambah 1,6 hasilnya 2,4. 2,4 ditambah 0,8 hasilnya 3,2. 3,2 ditambah 0,8 hasilnya 4. Nah, X-nya, kita akan mencari tahu hasil F-nya. Hasil F-nya juga seperti tadi, harus menggunakan kalkulator dengan cara X sama dengan pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian seterusnya, pangkat 0,8, pangkat 1,6, pangkat 2,4, pangkat 3,2, pangkat 4. Ini hasilnya. Ini menggunakan kalkulator. Setelah mengetahui nilai X dan Fx-nya, kemudian kita akan menjumlahkan menggunakan rumus. Ini rumusnya ya, L sama dengan B min A dalam kurung Fx0 ditambah 3 Fx1 ditambah 3 Fx2 ditambah Fx3 dibagi 8. Nah, di sini kan makanya 3 ya, karena ini tuh begini. Dari 0 sampai 2,4 itu kita menggunakan metode Simpson 3/8. Nah, kemudian dari 2,4 sampai ke 4, sampai batas 4 itu kita menggunakan metode Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 kurang ini ya. Nah, kemudian kita memasukkan jumlah-jumlah ini, kita masukin ya. Fx0 itu 1, F ini 3, ini ya. X1 itu 2,225, Fx2-nya itu 4,953, Fx3-nya itu 11,023. Nah, setelah kita masukin, kita jumlahkan semuanya, kemudian hasilnya adalah 10,067 ya. Ini kita bulatkan hasilnya. Nah, kemudian setelah kita tahu hasil dari metode Simpson 3/8
per 8, kita mencari metode Simpson bagian 1/3-nya. Oke. Sama ya, B min A. Batas atas minus batas bawah. Batas atas minus batas bawah. Ini 2,4 minus 0. 2,4 minus 0 ini maksudnya ini kan batas bawah ya. Ini batas bawah nih. 2,4 ini batas bawah. Kemudian batas atasnya adalah 0. Maaf, kebalik ya. Batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya itu adalah 2,4. Nah, ini masukin rumusnya. Kemudian lanjut ke metode Simpson yang 1/3. Nah, B min A-nya ini beda lagi dari si metode Simpson yang 3/8 ya. B min A-nya itu 2/4 sama 4 ya. Nih, batas atas sama batas bawah. Batas atasnya adalah 4, batas bawahnya adalah 2,4. Nah, kemudian kita masukin juga. Nah, ini metode Simpson 1/3 itu pakainya 4 ya. Kalau metode Simpson 3/8 itu pakainya 3. Nah, lanjut, masukin semuanya, kita jumlahkan, kemudian dapat ini. Hasilnya 43,667. Nah, ini dibulatkan ya hasilnya. Nah, setelah itu dijumlahkan dari metode Simpson 3/8 sama 1/3. Nah, ini dijumlahkan yang atas, hasil yang atas sama yang bawah. Hasil yang atas itu 10,067, yang kemudian hasil yang bawahnya ini 43,667. Nah, hasil akhirnya adalah 53,734. Sekian dari saya, penjelasannya kurang lebih mohon maaf ya kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.